saya record dulu. Nah, jadi pertama itu kalian pilih CP-nya, mengikuti minat dan bakat kalian. Nah, di CP itu kan ada 2 elemen. Ada elemen bidangnya, misalnya IPAS ya, ada elemen IPAS, ada elemen keterampilan proses. Nah, ada elemen IPAS, ada elemen keterampilan proses. Kalian pilih salah satu, pilih yang IPAS-nya aja. Pilih yang IPAS-nya aja, terus di dalam satu paragrafnya itu kan, di situ ada 3 fase. Fase A itu kelas 1 dan 2, fase B itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, kalau ada pilihan fase D di sana nggak usah dipilih karena itu masuk SMP. Terus di dalam itu kan ada satu paragraf tuh, CP-CP-nya siswa dapat ini. Nah, kalian cuma perlu pilih satu materi aja, satu topik. Satu topik itu ada di satu kalimat yang sampai titik gitu. Jadi misalnya itu temanya ada perubahan wujud benda gitu ya. Nah, udah sampai titik nih. Terus setelah itu bukan perubahan wujud benda lagi, topik lain lagi. Kalian nggak usah lanjutin, kalian pilih aja yang sampai titik itu. Kalau kalian ada laptop, boleh langsung diketik biar gampang. Tapi kalau nggak ada laptop, boleh tulis tangan dulu aja pilihan CP-nya. Nah, yang paling lama itu milih CP, karena mungkin kalian bisa tertarik sama materi-materi lain, gitu. Jadi saya minta kalian, kalau bisa, kalian sebelum ke kampus udah punya pilihan, mau bikin materinya tentang apa. Setelah itu, setelah kalian pilih CP, kalian baru bisa kembangkan materi. Nah, tahap pertama adalah menganalisis materi. Nah, pertama menganalisis materi. Menganalisis materi itu kalian mengembangkan subbabnya gitu ya. Jadi misalnya perubahan wujud benda gitu ya. Nah, di perubahan wujud benda itu dikembangkan sama kalian, dianalisis, diuraikan supaya terpecah lagi menjadi lebih spesifik materinya, lebih banyak yang bisa dibahas. Misalnya apa nih? Oh, saya mau ngasih materi tentang definisi dulu, pengertian gitu ya. Habis itu setelah definisi mau masing-masing perubahannya. Ada menguap, ada apa aja ya gitu, perubahan wujud benda, menguap, menyublim, membeku, mencair gitu, semuanya poin-poinnya ditulisin. Lalu apalagi ya gitu, kalian pecah, kalian uraikan dari umum sampai lebih spesifik, sampai kecil-kecil subbabnya gitu, sampai kayaknya oh udah deh gitu, udah cukup materinya sampai sini gitu. Nah, setelah menganalisis submaterinya atau subbabnya, baru kalian menentukan kegiatannya apa ya gitu. Nah, menentukan kegiatan itu dengan menentukan KKO atau kata kerja operasionalnya. Apa itu KKO? Menentukan KKO. Kata kerja operasional, sweet banget kan papan tulisnya. Nah, kata kerja operasional itu yang kita udah pelajari di semester sebelumnya. Di sebelum UTS, salah. Yang sebelum UTS kita udah bikin apa kata kerja tuh C1 sampai C6. Nah, nanti kita sesuaikan kegiatan sama materinya. Misalnya pengertian ya, topik-topik tentang pengertian, definisi, itu kegiatannya bisa seperti apa gitu. Bisa nggak kalau itu mengelompokkan pengertian gitu, kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau misalnya itu pengertian, definisi,
yaitu kita bisa menjelaskan penggunaannya. Jadi dipilih. Nah, kalau sudah menentukan kata kerja operasional, kemudian ada analisis materinya, itu sudah bisa terbentuk menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau TP dan ATP. 3, TP dan ATP. Nah, kalau sudah ada kata kerja dan materi, itu sudah bisa terbentuk TP dan ATP-nya. Gitu. Untuk kurikulum Merdeka ini, TP dan ATP bisa 2 versi ya. Yang pertama, bisa cukup kata kerja dan materi aja. KKO plus materi. Ini bisa seperti ini. Yang kedua, bisa juga formatnya ABCD. Apa itu ABCD? ABCD itu hanya audiens. Hanya audiens. Audiens itu siswa. Siswa. B-nya itu behavior. Apa itu behavior? Behavior itu kegiatannya. Kegiatan atau aktivitas. Nah, C-nya itu konten. Kalau nggak salah ya, saya nggak ini. Nanti besok diklarifikasi lagi. Kalau nggak konten, condition sebenarnya. Tapi kayaknya konten karena ini kaitannya ke materi. Nah, materi. Habis itu D itu degree. Degree itu pengukurannya gitu ya, dengan tepat, dengan benar, atau dengan jelas gitu. Nah, nanti saya tunjukin di papan tulis lagi. Tadi tutupnya. Nah, begini format kalimat tujuan pembelajaran. Kok tak panganin kita? Ini umangan apa kita? TP dan ATP-nya ya. Nah, ini formatnya bisa 2 versi. Yang pertama KKO dan materi aja. Misalnya menjelaskan menjelaskan perubahan wujud benda gitu. Misalnya seperti itu. Itu sudah bisa jadi tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Itu sudah bisa begitu. Nah, kalau kita pakai yang seperti itu, kelebihannya kita jadi lebih praktis untuk membuat TP dan ATP-nya jadi lebih cepat gitu. Nah, tetapi kalau kita mau pakai format ABCD, itu kita bisa sekalian menentukan alatnya, caranya gitu ya. Jadi kalau pakai alat berarti medianya udah dirancang. Kalau pakai metode ya berarti caranya udah dirancang gitu tuh. Nih misalnya begini. Misalnya perubahan wujud bendanya mau eksperimen ya gitu ya. Siswa kan ABCD, audience, behavior. Audiensnya itu siswa, behaviornya tuh dapat melakukan uji coba. Nah, kontennya itu apa? Kontennya itu perubahan wujud benda mencair gitu ya. Degree-nya itu dengan teliti gitu. Jadi siswa dapat melakukan eksperimen perubahan wujud benda mencair dengan teliti gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ABCD, berarti kita udah punya rancangan nih, metodenya apa nantinya gitu ya. Nah, lalu TP dan ATP atau tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu sama, isiannya boleh sama. Bedanya kalau tujuan pembelajaran itu pemecahan atau penguraian dari CP. Nah, kalau ATP itu sudah diurutkan tingkat kesulitannya. Sementara kalau kita merancang
TP-nya itu sudah sistematis dari umum ke khusus, itu sudah pasti berurutan kan dari khusus ke umum atau dari umum ke khusus gitu ya. Jadinya itu pasti udah itu bisa jadi udah pasti sama gitu urutannya. Jadi TP dan ATP kemungkinan besar isinya memang sama. Begitu. Nah, sampai sini, oh bukan, tambah lagi ya. Nah, setelah ini yang perlu kita tentukan lagi adalah nanti mau pakai media apa ya, gitu. Jadi tentukan juga media atau metode apa dulu nih yang penting nih. Sebenarnya bisa bersama-sama sih. Media. Yang kelima itu metode atau model. Oke. Mana nih? Menentukan CP, mengembangkan CP menjadi materi yang lebih terurai atau menganalisis materi. Kemudian menentukan kata kerja operasional. Lalu kalau sudah terbentuk TP dan ATP, menentukan media dan metode pembelajaran atau model pembelajaran. Nah, ini adalah topik pertemuan pertama yang sudah berjalan di kelas 4C gitu. Jadi terutama yang 4A karena besok itu kan jam pertama dan sampai di kampus itu jam berapa tergantung bagaimana nanti yang bisa nganter ya. Kalau bisa on time ya saya bisa datang on time, tapi kalau ada kendala ada kemungkinan saya terlambat. Jadi terutama yang 4A kalau bisa udah dibikin duluan. Atau kalian nanti tetap masuk jam 8 tepat, kalian bikin ini dulu. Terus kalau misalnya saya datang gitu ya, nanti saya tinggal cek progresnya kalian, nanti kita bisa lanjut ke materi yang pertemuan kedua, karena pertemuan nanti itu kan minggu kedua. Begitu. Kalau yang 4B masih ada waktu ya karena insya Allah saya bisa masuknya on time karena udah di kampus estafet begitu. Nah, terus saya belum bisa naik turun tangga dulu. Jadi